Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana lidinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa khatib berwasiat, marilah kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, bahwasanya waktu-waktu atau bulan-bulan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji itu sudah ditentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, sudah ditentukan. Bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Maka sebetulnya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu mengandung banyak i'tibar, mengandung banyak filosofi-filosofi yang apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang baik. Karena sering kita mendengar bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Apa itu mabrur? Mabrur adalah orang yang terkumpul di dalam dirinya kebaikan yang banyak, pelaku kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Makna haji adalah, kemudian judul pada khutbah singkat kali ini yakni filosofi ibadah haji sebagai perjalanan menuju Tuhan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para tamu-tamu, para jamaah haji semua itu berangkat sebagai tamu Allah, bukan main-main, sebagai duyufur rahman, tamu Allah yang dimuliakan. Dan sebetulnya Allah sudah menyerukan, memanggil semua hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia, wa adzin finnas, untuk apa? Bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Ya'tuka rijala, maka niscaya mereka akan datang kepadaku. Wa ala kulli dhamir,
ada yang berjalan kaki, kemudian wa ala kulli dhamir, ada yang mengendarai unta. Ya'tina min kulli fajjin amik, dan mereka semua datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Jadi tidak ada alasan. Seringkali kita mendengar alasan bahwasanya kenapa bapak atau ibu belum berhaji padahal sudah mampu. Alasannya saya belum dipanggil atau saya belum merasa terpanggil. Itu adalah sebuah alasan yang salah. Terkait dengan ayat ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan seruan berhaji kepada seluruh umat manusia. Namun tentu saja suaranya tidak akan menjangkau semua manusia. Maka Allah berfirman, berserulah, aku yang akan menyampaikan seruanmu itu kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas sebuah batu dan kemudian berseru, hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan sebuah rumah, yakni Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi rumah yang pertama dibangun sebagai tempat ibadah adalah Baitullah yang ada di Mekah. Maka berhajilah kalian semua. Menurut sebuah riwayat beliau berdiri di Bukit Sofa, dan menurut riwayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru seluruh umat manusia untuk berhaji di yang namanya sebuah bukit yang sekarang itu di atasnya terbangun istana raja, Jabal Abi Qubais namanya. Hadirin sekalian, maka dari itu jika kita memang sudah merasa mampu, maka niatkanlah, paling tidak daftarkanlah diri kita untuk bisa berhaji. Dan berhaji itu bukan untuk hal-hal yang lain. Haji itu karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi mereka manusia yang sudah mampu, mereka dianjurkan untuk pergi haji ke Baitullah lillah, karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji atau umrahmu karena Allah, bukan karena yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian dari manasikul hajj atau manasik haji, ada yang namanya tawaf. Tawaf ini dimulai dari satu titik yang namanya Hajar Aswad, berakhir di satu titik. Yang kita putari juga satu titik. Kaitannya dengan penghambaan dan penyembahan kita, pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah, maka harus totalitas. Semuanya harus tertuju kepada Allah, tidak boleh kita syirik. Mengawali sesuatu dengan bismillah, mengakhiri sesuatu juga dengan alhamdulillah. Di dua kalimat tersebut ada nama Allah, fokus kepada Allah, diawali dari Allah, berakhir kepada Allah. Sama juga manusia hidup diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya berputar melambangkan berbagai macam jenis manusia ciptaan Allah, semuanya fokus beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua ada yang disebut dengan sa'i. Kalau tawaf menyimbolkan bahwa terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah harus tertuju kepada Allah. Hal-hal yang sifatnya duniawi manusia harus bersa'i, harus berusaha. Itu juga harus diawali niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang mau memulai sa'i, niatnya adalah abda'u bima bada Allahu bih. Jadi yang bersangkutan baik yang umroh ataupun haji meniatkan dirinya memulai sa'i karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Ini juga simbol kalau kita ingin sukses urusan dunia,
kita harus berusaha, sa'i, muter-muter, bahkan bukan sekali dua kali mencoba, dilambangkan sampai 7 kali. Dan angka 7 menurut kebudayaan Arab itu merupakan angka yang tidak terbatas. Sa'i, beribadah karena Allah. Kita berusaha, bekerja juga harus karena Allah. Kemudian semuanya yang sedang melakukan ibadah haji, pakaiannya itu putih, menggunakan kain ihram yang putih, tidak ada yang menggunakan dengan warna lain. Itu adalah simbol bahwa ketika orang sudah menghadap Allah harus bersih hatinya. Tidak ada bedanya presiden, pejabat atau rakyat, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum, kebersihan hatinya, bukan karena pangkat jabatan dan kekayaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya puncak ibadah haji adalah wukuf. Wukuf. Wukuf itu maknanya adalah berhenti. Waqaf, berhenti. Dan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Wakaf, sekali-kali mbok yau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf. Wukuf itu dimulai dari gingsirnya matahari setelah siang, setelah waktu zuhur lewat dikit sampai nanti masuk ke waktu maghrib. Selesai wukuf. Semua hal-hal yang bersifat duniawi kita tinggalkan. Kita berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, banyak merenung, banyak bermuhasabah tentang diri kita masing-masing. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang terkait dengan manasikul haj, melontar jumroh. Melontar jumroh itu salah satunya adalah Bismillahi Allahu Akbar, ridwan lirrahman wa rajman lisyayatin. Jadi di situ apa filosofinya melontar jumrah? Kita melawan yang namanya bujukan setan. Karena bujukan setan itu akan datang ke semua sisi kita, depan, belakang, kanan, kiri. Maka kita harus lempar itu, bujukan-bujukan itu dengan batu, disimbolkan dengan batu. Sebetulnya ya bisa kita lawan dengan keyakinan kita, dengan kedekatan kita, dengan zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga di situ diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahwasanya dalam kehidupan pasti banyak cobaan, pasti banyak ujian, pasti banyak hal-hal yang menyilaukan. Kita lempar hal-hal itu, jangan sampai kita dekati. Kemudian ada satu lagi, tahallul. Tahallul. Tahallul di situ nanti kita juga akan memotong hewan atau udhiyah, memotong hewan. Bagi yang haji tamattu pasti akan memotong 1 ekor kambing itu. Di situ adalah kita tahallul itu disimbolkan dengan memotong rambut. Rambut itu mahkota yang paling kita hargai, kita cintai. Maka di situ dipotong kesombongan kita, kejumawaan kita, dan yang lain-lain kita potong. Hewan juga kita potong. Karena apa? Semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah filosofi ibadah haji. Mudah-mudahan hadirin semua yang belum mendapatkan kesempatan segera bisa mendaftarkan diri. Minimal kita sudah mendapatkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran. Kita doakan juga jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, mereka semua diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya juga bisa sampai kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله